Bentar ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Baik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustazah yang kita hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan memasuki bab ke-20, al-bab al-ashrun ya, dalam kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu bab tentang ma jaa anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min orang saleh itu sebagai berhala ya, bisa jadi sebagai berhala ya. Nah, silahkan dibaca matanya teman-teman. Sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang solih akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wa tanabbu'badu. Ishtadda ghadaballahu alaihi. Ishtadda ghadaballahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Baik, itu dalil yang pertama ya. Dalil yang pertama yaitu kita jelaskan dulu sedikit ya, bahwasanya berlebih-lebihan terhadap orang saleh bisa dalam dua bentuk. Ya, berlebih-lebihan terhadap orang saleh bisa dua bentuk. Yang pertama adalah berlebihan dalam hal wasilah. Ya, yang pertama adalah berlebihan dalam hal wasilah, seperti beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa taala di kuburan, berdoa kepada Allah di kuburan karena meyakini lebih mustajab. Ya. Jadi kebalikan ya, mereka berdoa kepada Allah di kuburan, ya, kemudian beribadah kepada Allah di kuburan, sholat pun di kuburan, dan meyakini bahwasanya di kuburan lebih mustajab. Bentuk berlebihan ini merupakan wasilah ataupun pengantar menuju kesyirikan. Ya, bahkan ada viral sebuah video dari Syekh di Saudi Arabia. Ya, beliau datangi seorang di Tarim dari Yaman. Beliau sholat di situ, sholat, baca doa, semua ya. Itu bukan tidak boleh berdoa, silahkan. Ya, ini sholat. Jadi seolah-olah waktu yang digunakan di kuburan itu lebih banyak, sampai sholat 5 waktu dan lain-lain. Dan dia meyakini di sini lebih mustajab. Nah, ini adalah bentuk ataupun pengantar bentuk daripada kesyirikan. Bentuk yang kedua berlebihan terhadap kuburan ya, orang-orang saleh, yaitu berlebihan dalam hal sebagai tujuan. Itu seperti berdoa kepada mayat orang soleh. Bentuk berlebihan ini termasuk perbuatan syirik akbar, yaitu berdoa, ya, meminta kepada mayat yang dalam kuburan tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat berlebih-lebihan ya, yaitu sebagai wasilah untuk menyampaikan doa dan ibadah kepada Allah SWT. Tapi kelama-lamaan ya, niat mereka semakin bergeser, memperuntukkan doa dan ibadah kepada si penghuni kuburan langsung. Awal-awal mungkin sebagai wasilah. Ya, sebagai wasilah kalau dia berdoa di situ, di sisi imam ini, di sisi habib ini, di sisi
aulia ini, maka doa lebih mustajab. Lama kelamaan ya ketika Allah pencabut ilmu akhirnya ya orang-orang pun langsung memohon kepada penghuni kubur. Oleh karenanya syariat mensyariatkan seseorang untuk ziarah kubur sebenarnya ada dua hal. Ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah untuk mengingat kematian di hari akhirat. Artinya kuburan itu biasa. Artinya kuburan kita datang silahkan menjenguk kuburan anak kita ataupun orang tua kita ataupun siapapun dari kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal dunia silahkan datang. Karena tujuan utamanya adalah bukan untuk meminta doa kepada orang yang penghuni kubur tersebut. Akan tetapi untuk mengingat kematian dan hari akhirat. Dan yang kedua adalah untuk mendoakan penghuni kubur, itu tujuannya dalam syariat. Jadi nggak ada yang memang harus di kuburan, doa di situ lebih mustajab daripada masjid. Akhirnya menukarlah tempat yang paling ramai dikunjungi adalah tempat kuburan daripada masjid. Nah, ini sudah berlebih-lebihan, teman-teman. Nah, jika berziarah kubur adalah dengan untuk mendoa dengan tujuan ini, maka tidak ada bedanya baik yang diziarahi itu orang soleh maupun orang bukan soleh. Nah, jadi kalau memang tujuannya untuk mengingat kematian, ya akhirat, kemudian untuk mendoakan si mayit, maka tidak masalah, nggak ada beda. Bahkan jika tujuannya adalah untuk bentuk mengingat akhirat, menziarahi kuburan orang kafir pun dibolehkan. Ya, jadi untuk mengingat akhirat, ya menziarahi kuburan orang kafir pun dibolehkan. Tapi jika tujuannya untuk mendoakan, maka khusus orang muslim. Jadi tidak boleh kita doakan orang kafir ya. Nah, berdasarkan dua tujuan ini, tidak ada alasan yang bisa dijadikan hujah untuk berlebihan terhadap kuburan orang soleh. Ya, jadi sangat-sangat disayangkan ya, fenomena pengaguman terhadap kuburan sangat marak terjadi di masyarakat muslim ya. Terutama mereka-mereka yang ilmunya ya ta'assub ya ataupun taklid dari dulu-dulu ya, tradisi ya, ini tidak lain merupakan tradisi orang-orang Syiah ya yang gemar berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh gitu ya. Oleh karenanya Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta seperti yang dibaca oleh santri tadi ya, Rasulullah pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi nggak mau ya. Kemudian ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yaitu Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, penjelasan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar dari Rasulullah SAW. Atha bin Yasar adalah seorang tabi'in, sehingga hadis ini hadis mursal. Ya. Dan hadis mursal adalah hadis yang dhaif sebenarnya. Ya, hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Ya, namun hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' sampai Rasulullah SAW. Karena riwayatnya adalah Al-Bazzar menguatkan riwayat Imam Malik. Jadi dalam satu periwayatan yang lain diriwayatkan oleh Bazzar, maka ini kuat ya. Dan juga hadis ini memiliki riwayat pendukung di dalam Musnad Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dari Suhail bin Abu Saleh dari bapaknya Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW secara marfu. Ya, marfu ini artinya sampai kepada Nabi ya. Dan ia dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Jadi kalau ada Abi Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri ya, nah ini marfu karena mereka adalah sahabat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam hadis di atas yang dibacakan oleh santri tadi, Nabi menyebutkan dua perkara ya. Yang pertama adalah Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Yaitu penggalan hadis ini menunjukkan larangan berlebihan dalam tujuan. Ya, jangan sampai terjatuh dalam syirik dengan melakukan penyembahan terhadap berhala. Ya, artinya larangan berlebihan dalam tujuan itu tadi ya. Sedangkan kita sudah sampaikan dua tujuan ketika kita menjenguk ataupun menziarahi ahli kubur, ya, orang-orang yang sudah meninggal dalam kuburan. Yang pertama adalah dalam rangka untuk mengingat kematian dan akhirat. Yang kedua adalah untuk mendoakan mereka. Bas, itu saja. Ya, kalau lebih dari itu maka sudah berbahaya. Ya, bisa saja mengantar kepada kesyirikan.
Ini yang pertama, penggalan hadis tersebut yaitu Allahumma la taj'al, menunjukkan larangan dalam tujuan ya. Janganlah engkau jadikan berhala kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini nabi saja. Ya, apalagi aulia, apalagi para orang saleh ya. Nabi aja, nabi berdoa seperti itu. Janganlah engkau jadikan kuburanku adalah berhala yang disembah. Karena emang ya kalau nggak dijaga sama polisi hari ini di dekat apa namanya eh, eh, dekat Raudhah, maka apa namanya itu orang-orang mungkin sudah mencium-cium ya bagaimana Ka'bah saja kita lihat sebagian orang-orang India ataupun orang-orang yang lemah imannya ya mereka mengambil kain-kain ihram mereka menggosok-gosok ya subhanallah jadi nggak tahu ada kepercayaan apa di mereka ya mereka mungkin nggak cuci-cuci ketika pulang ke tanah air mereka jadi ini berlebih-lebihan ya berlebih-lebihan ya Ka'bah adalah batu ya maksudnya tidak perlu di ini kan ya. Kemudian penggalan yang kedua yaitu istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yaitu Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, potongan kedua hadis ini menunjukkan larangan berlebihan dalam wasilah. Ya, yakni janganlah menjadikan kuburan sebagai masjid karena ia merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Itu dia. Ya, dia orang-orang yang sudah digiring ya, bahkan setan terus membisikkan sholat di sini mustajabah, nggak perlu ke masjid lagi. Akhirnya orang-orang ramailah memenuhi tempat-tempat kuburan-kuburan orang soleh. Silahkan berdoa, kita tidak melarang. Ya, tapi kalau berlebih-lebihan maka ini bisa mengandung kepada kesyirikan. Doa Nabi Muhammad SAW ini pun dikabulkan oleh Allah sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim di dalam Nuniyahnya. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. Rabb Allah semesta menjawab doanya dan dia mengelilinginya dengan 3 tembok ya hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyan sehingga berkat doanya segala penjurunya berada dalam kemuliaan perlindungan dan penjagaan ya hari ini alhamdulillah ya karena sebagian orang-orang dahulu ya mereka menjadikan kuburan para nabinya ada sebagai tempat ibadah. Maka jadilah kuburan Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 dinding yang kokoh yang menutupi kuburannya sebagaimana yang telah digambarkan ya oleh para ulama dahulu sehingga manusia tidak bisa atau tidak leluasa berlebihan pada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti ini ya Allah menjaga akhirnya hari ini ya di Saudi Arabia biar tidak terjadi kesyirikan berlebih-lebihan ya mungkin kalau tidak dijaga itu mungkin kita nggak bisa melihat kuburan Nabi ya tetap ada orang yang mungkin nggak pulang-pulang dari situ ya subhanallah. Baik kemudian kita masuk kepada sifat Allah al-ghadab yaitu al-ghadab ini adalah marah ataupun murka ya. Nah, di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengatakan istadda ghadabullah. Ya, istadda ghadabullah yaitu Allah sangat murka. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat marah. Ya, Allah punya sifat marah. Demikianlah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sementara mereka orang-orang ahli bid'ah dari kalangan Mu'attilah penolak sifat, ya, baik Jahmiyah, Mu'tazilah kita sudah sampaikan ya pertemuan yang lalu. Dan Asy'ariyah mereka tidak menetapkan sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka penetapan Allah mempunyai sifat marah, sifat cinta, sifat rahmah dan lain-lainnya itu artinya kita telah menyerupakan Allah dengan manusia yang juga memiliki sifat-sifat tersebut. Padahal tidak sama, ya. Karena berdasarkan kaidah mereka, jika Allah punya sifat mencintai, maka itu harus ditakwil. Jika Allah punya sifat rahmah, maka itu harus ditakwil. Demikian juga jika Allah punya sifat marah, maka itu harus ditakwil. Semua ditakwil coba. Kalau kita lepaskan semua kepada Allah SWT, Allah yang mengatakan dia ghadabullah, Allah marah. Ya, marah Allah tentu tidak sama dengan manusia. Ya, kita tidak pernah melihat zat Allah, bagaimana zat Allah kita nggak tahu. Ya, mencintai Allah tidak sama dengan mencintai manusia. Ya, tapi bagaimana kalau Allah tidak punya sifat cinta, tidak punya sifat marah? Ya, Allah mencintai hambanya. Ya, semakin dia mendekatkan diri kepada hal-hal yang sunnah, maka Allah semakin mencintai. Enaklah beribadah, Allah mencintai.
Bahkan dalam hadis banyak, Innallah idza ahabba fulanan nada Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril. Kemudian Jibril dipanggil orang-orang yang dalam langit, para malaikat semua, sehingga orang-orang yang dicintai oleh Allah ini memperoleh kabul, ya, di dunia dan di langit, ya, memperoleh keridhaan Allah di dunia dan di langit. Seperti itu. Jadi bagaimana kita beribadah, ya? Semakin kita beribadah, semakin cinta kepada Allah, itu semakin membuat kita khusyuk beribadah, ya. Tapi kalau orang yang mengatakan Allah tidak punya sifat cinta, Allah tidak punya sifat rahmah, ya bagaimana ini? Ya, seolah-olah uh, mereka terlalu banyak mentakwil, ya. Nah, tujuan mereka ini lari dari tasbih, ya. Artinya mereka khawatir sebenarnya untuk mentasbihkan ataupun mensamain Allah dengan sifat manusia, tapi justru akhirnya juga menakwil dalam jatuh kepada tasbih juga, ya. Mereka mengatakan bahwa keinginan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan keinginan manusia. Kita katakan demikian pula sifat marah Allah juga berbeda dengan marahnya manusia. Lebih dari itu, sifat marah dan sifat keinginan membalas adalah hal yang berbeda dan dibedakan Allah. Ya, jadi berbeda. Seperti misalkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 55. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Maka tak kala mereka membuat kami marah, kami pun menghukum mereka dan kami tenggelamkan mereka semua di laut. Ya. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُم أَجْمَعِينَ. Tentang Firaun, ya. Ya, tak kala mereka membuat kami marah. Ya, mereka membuat kami marah, udah terlalu sekali orang Firaun, ya. Sudah membunuh anak-anak Bani Israel hidup-hidup, ya, yang laki-laki yang dibunuh semua. Ya, kemudian mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, menyelisihi Allah SWT, ya. Kemudian terakhir ingin membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Menangkap, maka udah keterlaluan, maka mereka membuat kami marah dan kami pun menghukum, membuat kami marah. Asafuna taqamna. Ya, asafuna. Nah, lihatlah bagaimana semangat para salaf dalam memutus segala wasilah menuju syirik. Nah, ini dia. Nah, para salaf dahulu berusaha untuk menutup segala celah dan sarana yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Wad'ah, ya, beliau berkata, aku mendengar Isa bin Yunus berkata, bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan agar memotong pohon di mana Nabi Muhammad SAW dibaiat di bawahnya. Ya, pohon di Baiatur Ridwan, ya. Di Baiatur Ridwan. Nah, Umar bin Khattab suruh potong itu pohon. Ya, karena apa? Karena sarana wasilah ini bahaya orang-orang yang lemah imannya. Mungkin para sahabat mereka udah kuat, itu pohon Nabi duduk biasa saja. Ada sejarah betul, ada zikrayat, ada kenangan betul. Tapi bukan untuk disembah, bukan untuk diambil berkah itu pohon. Ya, ini kadang-kadang orang-orang keterlaluan, ya. Jadi itu pohon. Makanya Umar bin Khattab takut di masa berikutnya nanti, ya, ketika ilmu dicabut, ya, nanti sampai masa nanti ada orang-orang yang akan menyembah itu pohon, ya, untuk kesaktian dan lain-lain. Maka inilah kekhawatiran Umar agar tidak tertimpa fitnah, maka Umar pun menyuruh menebang pohon tersebut. Padahal pohon tersebut adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Dalam surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon, tahta asy-syajarah, syajarah pohon, ya. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka dan lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan beri balasan kepada mereka itu kemenangan yang dekat waktunya. Dia di Bai'atur Ridwan di awal-awal sebelum Fathu Mekah, mereka ingin masuk Mekah karena Nabi SAW bermimpi akan masuk ke Mekah dalam keadaan rambutnya tercukur. Lalu kemudian orang musyrikin Arab menahan Nabi, ya, tidak membolehkan Nabi dan para sahabat untuk masuk ke kota Mekah. Padahal tinggal satu langkah saja, Nabi kalau masuk maka Nabi bisa masuk. Namun untanya Nabi tidak mau jalan perintah Allah. Akhirnya mereka pun membaiat setia kepada Nabi Muhammad SAW yang dinamakan dengan Bai'atur Ridwan, ya, di bawah sebuah pohon. Nah, orang-orang yang membaiat Nabi SAW kalau kita nanti di sirah, ya, di pertemuan yang mungkin masih lama, ya, mereka semua alhamdulillah orang-orang yang
sudah teruji iman mereka dan semua orang, mereka adalah orang masuk surga insyaallah, kecuali ada satu atau beberapa orang yang memang mereka tidak membaiat ya. Bersamaan dengan itu Umar memotongnya karena dia tidak punya keistimewaan khusus ya pohon tersebut, melainkan justru bisa menjadi fitnah di tengah manusia, sebagaimana gua Hira yang tidak memiliki keistimewaan khusus. Hanya kebetulan saja Nabi SAW mendapatkan wahyu di gua tersebut. Karenanya tidak dijumpai Nabi pernah mengunjungi gua Hira untuk kedua kalinya. Para sahabat juga tidak pernah dikabarkan bahwa mereka mengunjungi gua Hira. Sebagaimana juga hikmah disebutkannya lokasi gua, tidak disebutkannya lokasi gua Ashabul Kahfi. Seandainya itu penting, niscaya Allah akan menyebutkannya. Nah itu dia. Jadi kalau memang gua itu penting, ya, gua Hira, Nabi pun nggak datang lagi kedua kalinya. Ya, artinya kalau sudah selesai udah. Kita pun kalau hari ini umrah ataupun kemana ke Saudi, artinya kita untuk ziarah, kita pergi ke Gua Sur, Gua Hira, maka tidak mengapa. Nah, tapi terkadang yang aneh-aneh ini orang-orang Indonesia, orang-orang yang apa namanya, yang tauhidnya yang kurang kadang ya. Ya, sampai di situ ambil kerikil lah, ambil apalah, ambil tanahnya lah dibawa ke kantong lah, aneh coba. Ya, tidak perlu, kita datang saja. Ini tempat yang memang punya sejarahnya. Kita berdoa, ya, berdoa di situ ya Allah. Ya. Itu saja udah. Kejadian yang lebih menakjubkan lagi adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ishaq Ibnu Ishaq dalam Al-Maghazi bahwa Abu Aliyah rahimahullah berkata, kata beliau, ketika kami menaklukkan kota Tustar, kami menemukan sesosok mayat laki-laki terbaring di atas ranjang di Baitul Mal milik Al-Hurmuzan. Ya. Kata beliau, ketika kami menaklukkan kota Tustar, kami menemukan sesosok mayat laki-laki terbaring di atas ranjang di Baitul Mal milik Al-Hurmuzan. Di sisi kepala mayat tersebut terdapat mushaf. Lalu kami mengambil mushaf tersebut dan mengirimkannya kepada Umar bin Khattab ya. Kemudian Umar memanggil Ka'ab untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dan aku adalah orang Arab pertama yang membacanya. Aku membacanya seperti aku membaca Al-Quran. Lalu aku bertanya kepada Abu Aliyah, apa isinya? Dia menjawab, tentang perjalanan hidup kalian, perkara-perkara kalian, gaya bahasa kalian, dan apa yang akan terjadi nanti. Aku berkata, lalu apa yang kalian lakukan terhadap mayat tersebut? Dia menjawab, kami menggali 13 kubur secara terpisah di siang hari. Ketika malam tiba, kami menguburkannya dan meratakan seluruh kuburan tersebut untuk mengelabui orang-orang sehingga tidak membongkarnya. Aku bertanya, apa yang mereka harapkan darinya? Dia menjawab, jika hujan tidak turun kepada mereka, maka mereka akan bawa mayat tersebut keluar sehingga hujan pun turun kepada mereka. Nah ini dia. Ya, ngeri ya. Bongkar jenazah. Jika hujan tidak turun kepada mereka, maka mereka akan membawa mayat tersebut keluar sehingga hujan pun turun kepada mereka. Aku bertanya, menurut kalian siapa mayat tersebut? Dia menjawab, seorang laki-laki bernama Daniel. Aku berkata, sejak kapan kalian mendapatinya sudah mati? Dia menjawab, 300 tahun yang lalu. Aku berkata, apakah ada perubahan dalam jasadnya? Dia menjawab, tidak ada. Hanya beberapa helai rambut dari bagian kepala-kepalanya. Sesungguhnya bumi tidak memakan jasad para nabi. Daniel ya, Nabi Daniel ini ya, mungkin ya. Wallahu a'lam ya. Ini dalam kitab Al-Maghazi diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, bahwasanya itulah seperti itu. Ya ini perkara yang luar biasa ya, mereka jasad para nabi ya. Ya, karena para nabi ini mereka jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi ya. Berbeda dengan jasad kita ya. Mungkin kita sudah jadi tulang belulang. Ya, para anbiya mereka kalau sudah meninggal, maka jasadnya itu tetap seperti semula ya. Karena Nabi pernah berkata, innal arda la ya'kul ajsadal anbiya. Punya bumi tidak akan memakan jasad para nabi. Nah, perhatikan bagaimana hujan benar-benar Allah turunkan tak kala mereka memintanya dengan membawa mayat Nabi Daniel keluar. Namun apakah lantas hal itu membuat perilaku mereka ini sebagai sebuah kebenaran? Apakah ini benar? Jadi kalau hujan nggak turun, diambil dibongkarnya jenazah, dibawa keluar. Ya, kita Allah turunkan karena kasihan kepada Nabi ya. Tapi apakah ini menjadi barometer hukum syariat? Ya, apakah ini menjadi dalil? Dan seluruh dalil yang ada menunjukkan bahwa mengagungkan mayat adalah hal yang terlarang di dalam syariat.
Itu dia. Bukankah banyak doa yang dipanjatkan kepada mayat nampaknya terkabulkan? Bukankah doa-doa yang dipanjatkan orang Nasrani kepada Nabi Isa, orang Hindu kepada Tuhan sapi mereka, permohonan kepada dukun, dan berbagai perbuatan syirik lainnya banyak yang tampak berlebihan? Lantas apakah semua itu merubah status praktek-praktek syirik di atas sebagai kebenaran? Ya, bisa jadi karena Allah mengabulkan. Ya, sebagai fitnah buat mereka, ujian buat mereka. Tapi apakah ini barometer? Ya, sehingga kalau ada kuburan orang soleh, kalau perlu yang masih dibungkus dikeluarin lagi. Dia turun hujan. Nauzubillah. Oleh karenanya, Umar memilih untuk menguburkan jasad Nabi Daniel alaihissalam dengan sedemikian rupa agar manusia tidak dapat menemukannya. Ya, akhirnya karena dapat berita tersebut, maka Umar pun menguburkan jasad Nabi Daniel tersebut dengan sedemikian rupa agar manusia tidak dapat menemukannya sehingga mereka kembali terfitnah dengannya. Nah, jadi karena Nabi Daniel ini jasadnya utuh 300 tahun yang lalu mungkin, ya Allah alam ya. Karena siapa ini? Ya, mayat, ya, dijumpai mayat eh, terbaring ya di atas ranjang di Baitul Mal milik Al-Hurmuzan tadi. Eh, Nah, bukankah dapat dipastikan bahwa Nabi Daniel adalah orang saleh? Tentu bisa. Akan tetapi siapapun dia yang berhak untuk diagungkan dan disembah hanyalah Allah. Ini dia sebenarnya. Ya, bukan disembah para nabi. Yang berhak disembah dan diagungkan adalah Allah. Demikian pemahaman Umar bin Khattab dan para salaf terhadap agama ini. Nah, oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata mengomentari kisah ini, di dalam kisah ini orang-orang Muhajirin dan Ansar menghilangkan jejak kuburannya agar orang-orang tidak terfitnah dengannya dan agar mereka tidak mengeluarkan mayat tersebut untuk berdoa di sisinya dan berharap berkah darinya, ngalap berkah. Seandainya orang-orang belakangan menemukannya, pastilah mereka rela menumpahkan darah untuk berebut mendapatkannya, untuk selanjutnya menyembahnya selain Allah. Ini dia bentuk kesyirikan. Ya, pasti nanti diambil nih, ini mereka cari ini. Oh, ini ada kuburan Nabi Daniel nih di mana di mana. Ya. Silahkan dibaca. Insyaallah bab 20 ini kita selesaikan hari ini. Dalil berikutnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Afara'aitumul Lata. Silahkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan dari Mansur bahwa berkenaan dengan ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza, terangkanlah kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Quran Surat An-Najm ayat 19. Mujahid mengatakan, Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengadukan tepung dengan air atau minyak untuk para jamaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas, sebagaimana dituturkan oleh Abul Jauza, dia itu pada mulanya adalah orang yang mengadukan tepung untuk para jamaah haji. Baik, ini dia dalil berikutnya, yaitu berkaitan dengan ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza. Jelaskan kepada kaum muslimin tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, itu Al-Lata wal Uzza. Al-Lata itu adalah orang dahulu, orang saleh. Dia selalu setiap jamaah haji yang datang, dia bagi-bagikan tepung dengan air atau minyak, ya, dihidangkan untuk jamaah haji. Ya, sudah dibikin adonan, ya, jadi orang saleh. Jadi ketika dia meninggal, maka orang-orang pun mengagungkan dia. Ya, senantiasa mendatangi kuburannya karena dia orang yang dermawan, ya. Nah, penjelasan hadis tersebut, nah, wasilah kepada perbuatan syirik melalui pengagungan terhadap orang saleh, fitnahnya lebih kuat daripada wasilah-wasilah yang lain. Orang-orang lebih mudah untuk terjemus ke dalam perbuatan syirik melalui pintu pengagungan terhadap orang soleh dibandingkan pengagungan terhadap pohon, batu, ya, patung dan selainnya. Jadi pengagungan berlebih-lebihan, ya, kita muliakan mereka, subhanallah, semoga amal jariahnya, ya, sampai hari ini kita membaca bukunya seolah-olah nama beliau masih hidup. Kita sering menyebut-nyebutnya seperti imam-imam mazhab, misalkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya, Imam Malik dan lain-lain. Mereka seolah-olah masih hidup bersama kita karena hari ini kita dinukilkan kepada kita ilmunya beliau, ya. Luar biasa, kita agungkan, kita doakan, tapi tidak berlebih-lebihan. Nah, ini fitnahnya lebih besar daripada orang-orang yang menyembah pohon, batu, patung, dan selainnya. Dapat disaksikan sebagaimana orang-orang di zaman sekarang banyak yang berlebihan terhadap orang soleh. Ya, mencium-ciumnya, cium tangan bolak-balik, ya. Bahkan kaki-kakinya dicium.
Ya, bahkan sebagian subhanallah ya, ada di satu tempat Ustaz, ada jamaah yang cerita bahwasanya sampai kakinya itu dicuci, kemudian air kakinya itu diminum, maka itu akan membuat mereka akan sehat. Ya, kalau itu Nabi tidak masalah. Ya, ini mau kiai apapun mau dibilang dia bisa terbang lah tuh kiai, nggak usah minum tuh yang ada penyakit. Gitu. Ngapain coba minum coba? Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ya air liurnya jadi obat. Ya semuanya rambut Nabi disimpan oleh para sahabat. Ya. Jadi mereka lain sisi Nabi SAW itu keistimewaan khususiat khusus hanya Nabi. Ya semua yang ada pada Nabi adalah keberkahan. Ya seperti misalkan ketika lahirnya Abdullah bin Zubair ya, Nabi mentahniknya dengan kurma, artinya kurma kemudian di kumat-kumat apa namanya dikunyah-kunyah oleh Nabi Muhammad SAW kemudian dimasukkan ke bayi ya. Itu namanya tahnik ya dengan kurma. Kemudian dikasih ke bayi tersebut. Jadi air liur Nabi SAW tercampur dengan anaknya Asma binti Abi Bakar. Ya, jadi ini keagungan karena liur Nabi SAW obat. Ya, ini kita suruh ya bisa saja sih, nggak masalah kalau memang betul-betul orang soleh ya tidak masalah. Tapi tidak semua ya. Artinya apalagi para air-air rendaman kakinya diminum ini jangan sampai ya, apalagi santri kita ini. Ya. Jangan-jangan percaya, tidak ada ya, tidak ada itu. Ya, kalau seandainya berkah. Nah, setelah orang soleh tersebut meninggal, mereka justru semakin berlebihan mengagungkannya jika dibandingkan saat orang soleh tersebut masih hidup. Ini yang terjadi. Ketika dia masih hidup, mungkin sifat-sifat kemanusiaannya masih tampak, kekurangan-kekurangannya masih terlihat. Tapi ketika sudah meninggal, kekurangan-kekurangannya sudah tidak terlihat lagi, yang tersisa adalah kelebihannya. Maka setan pun semakin menghiasi dan terjatuhlah mereka dalam kesyirikan. Ya, demikianlah syirik yang paling banyak terjadi di alam semesta, yaitu berlebihan terhadap orang soleh dengan menyembahnya setelah dia meninggal dunia. Seperti kaum Nabi Nuh, mereka disembah ketika telah meninggal dunia. Lata, Nabi Isa, Siddhartha, Gautama, semua. Ya, di zaman Nabi Nuh pun ketika mendapati mereka la tadharunna waddan, suwa'an, wala yaghuth, wa ya'uq, wa nasra, ya'uq, nasra. Itu anak-anaknya Nabi Adam. Ya, apalagi Wad yang tertua, anak-anak yang soleh, yang baik. Ya, kemudian dijadikan disembah. Ya, padahal awalnya mereka adalah mendirikan prasasti ya agar mengenang kebaikan mereka. Lambat laun itulah yang dibisikkan, yang diupayakan oleh iblis agar mereka ini akhirnya sembahlah. Nenek moyang kalian dulu sembahlah, sembahlah. Ya, generasi berikutnya disembah. Padahal awal-awal mereka mendirikannya sebagai agar mereka semangat untuk beribadah. Ya, silakan dalil terakhir, teman-teman. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jairatul qubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was suruj." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah zairat al-qubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was suruj. Ya, Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan. Ini kita bahas nanti bentar lagi ya, artinya bukan mutlak ya. Serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi lampu penerang di atas kuburan. Nah, dalam hadis ini terdapat 3 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah para wanita yang menziarahi kuburan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum ziarah kubur bagi kaum wanita. Karena memang wanita ini sifatnya lemah aslinya. Mereka ini sangat baperan, sangat perasaan. Artinya apalagi kalau yang meninggalnya anaknya, ya.
Karena zaman jahiliyah dulu mereka sampai-sampai merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya, ya kemudian berteriak dengan teriak sebesar-besarnya, mereka sampai menangis itu beberapa malam, ya terus-terusan teriak nangis gede-gede, gitu. Nah makanya Nabi SAW melarang, laisa minna syaqqal juyus, tidaklah golongan kami orang-orang yang merobek-robek baju, berteriak wada' da'wal jahiliyah dan berdoa dengan dia seolah-olah tidak ridha, ya dengan apa yang terjadi ketika orang-orang musyrikin Arab dahulu, ya ketika awal perang Badar terjadi, ya, itu riuh di Mekah, para wanita-wanitanya berteriak-teriak, ya mereka eh, itulah banyak yang dahulu tidak ridha dengan keputusan Al-Khaliq Allah. Nah, tentang hukum ziarah kubur bagi kaum wanita bisa dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah para wanita yang menziarahi kubur terlarang secara mutlak berdasarkan hadis di atas. Nah, ini satu pendapat pertama, ya. Jadi secara mutlak nggak boleh, wanita nggak boleh ziarah kubur. Pendapat yang kedua, terlarang jika frekuensi berziarahnya sering. Nah, ini pendapat yang kedua, kalau Ustaz sendiri lebih condong pada pendapat yang kedua, ya. Artinya terlarang jika frekuensi berziarahnya sering, berdasarkan hadis dan riwayat zawarat, ya riwayat yang lain zawarat maka sirah mubalaghah yang bermakna para wanita yang sering kali melakukan ziarah kubur. Nah, pihak yang berpendapat dengan pendapat kedua mengatakan bahwa jika hanya sesekali maka boleh bagi wanita, karena sebagaimana laki-laki butuh pengingat terhadap kematian dan akhirat, maka demikian pula kaum hawa, kaum wanita. Sedangkan yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, yaitu haram secara mutlak, terlarang, sebagaimana zahir hadis. Adapun hadis lain dengan lafaz zawarat, maka ia untuk menegaskan bahwa larangan semakin keras jika ternyata si wanita sering berziarah kubur. Bukan untuk membatasi larangan pada frekuensi yang besar. Terlebih lagi banyak dan sedikit adalah hal yang relatif, maka sulit untuk menentukan batasan hukumnya. Jadi seperti itu. Ya, dua pendapat. Ada yang boleh, tapi jangan sering-sering, ya wanita, ya karena wanita ini cepat perasaan dan lain-lain. Nah, masalah ini adalah masalah yang khilafnya kuat. Ya, permasalahan ini adalah khilafnya kuat, ya, perbedaan pendapat para ulama berat. Namun yang lebih hati-hati adalah wanita sebaiknya tidak ikut berziarah kubur karena hati wanita tidak kuat. Dikhawatirkan jika wanita berziarah kubur, maka bisa jadi dia akan menangis histeris, meronta, menyesali apa yang sudah berlalu. Bahkan protes kepada Allah dan tidak menerima takdir Allah. Ya, kalau dia seperti ini, maka tidak boleh dia ziarah. Apalagi mungkin yang dia ziarahi adalah orang yang paling dia kasihi, ya. Misalkan seorang wanita bagaimana sayangnya kepada anaknya, ya, dan lain-lain. Ya. Berbeda dengan laki-laki yang cenderung lebih kuat. Ya, Ustaz pernah ingat dulu, ya, ada seorang ibu-ibu, ya, dulu ada teman kita di Mesir meninggal dunia, ya, teman meninggal dunia, kemudian jenazahnya dipulangkan, kemudian hari satu, kedua, ketiga, artinya dari bandara dipulangkan, lama, 3 tahun di Mesir, 4 tahun begitu. Kira pas pulang ibunya seperti kayak orang apa gitu kan. Akhirnya ketika kita datang di acara 7, ya, hari ataupun hari ketiga, sampai-sampai bapaknya mengatakan kepada kami, kalian jangan sering-sering ke sini, soalnya ibunya nggak ridho. Nah, jadi seperti itu, artinya beda, ya, artinya beda antara laki-laki dan para wanita. Ya. Mereka wanita lebih cenderung tidak kuat, ya, cepat lemah, ya, bahkan bisa jadi nanti protes terhadap takdir Allah, ini yang tidak boleh ujung-ujungnya. Ya, tapi kalau wanita ini kuat, ya, artinya dia menerima takdir Allah, dia punya 3 anak, misalkan semua 3 anak-anaknya meninggal dunia, misalkan, kan ini berat bagi kaum wanita, ya, ataupun punya 1 anak, satu semata wayang pun meninggal dunia, ini berat juga bagi mereka, ya. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan di antara orang-orang yang diberikan eh, rumah ataupun istana di surga yaitu Baitul Hamdi, yaitu namanya rumah hamdi, rumah pujian, yaitu mereka yang apabila diambil thamrata fuadi, ya, seorang ibu yang ditinggal ataupun seorang keluarga yang ditinggal meninggal oleh anaknya, dia tidak protes, dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia kemudian dia eh, apa namanya, dia pasrah dan dia menerima takdir Allah, maka Allah katakan, ya, bunya lahu baitan fil jannah, maka dibangunkan bagi dia istana di surga, karena ini berat, ya, berat. Itu dia. Jadi apa namanya,
pendapat beda-beda ya, khilaf yang besar ya. Kalau memang tujuannya dia masih mengingat akhirat, sebagaimana laki-laki juga boleh dibenarkan bagi wanita selama dia tidak protes, selama dia tidak menangis, meronta dan lain-lain. Kesimpulannya masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang berpendapat boleh silahkan, yang berpendapat tidak boleh silahkan juga. Namun yang lebih hati-hati adalah wanita tidak dianjurkan untuk sering-sering berziarah kubur. Ya. Kemudian di antara poin-poin yang lain yang kita sampaikan adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah. Ini sudah pernah kita jelaskan juga di pertemuan yang lalu. Artinya janganlah kita jadikan kuburan ini bahkan lebih sering kita kunjungi daripada masjid. Ya, kuburan sesekali. Ya, ya mungkin ya kalau sebulan sekali misalnya orang tua kita boleh, ada yang 2 bulan atau 3 bulan. Enggak, jangan sering-sering. Ya, apalagi kalau 5 waktu kalah masjid. Ya, nah, sholat di situ juga itu udah parah. Kemudian poin berikutnya yang lain yaitu orang-orang yang memasang lampu penerang di atas kuburan. Nah, ini kan ada 3 poin tadi ya. La'anallah, Allah melaknat, ya Rasulullah melaknat, yaitu wanita-wanita yang ziarah kubur, kemudian menjadikan kuburan sebagai tempat masjid, dan yang ketiga adalah memasang lampu penerang. Bagaimana maksud di sini? Yaitu memasang lampu penerang di atas kuburan adalah hal yang terlarang karena 2 sebab. Ya mungkin terlalu terang ataupun apa ya, jadi tempat yang berkumpul ya, apalagi hari ini ya. Banyak seperti itu ya. Nah, padahal biasa saja, artinya untuk kuburan aja, jangan terlalu lampu kuburan seperti ada aulia orang seperti itu ya. Apalagi kalau ditinggikan kuburannya. Yang pertama terlarang karena 2 sebab. Yang pertama adalah bisa menjadi sarana pengagungan terhadap kubur yang bisa mengantarkan syirik. Nah, itu tadi dibikin kayak acara ya. Ya tidak perlu ya. Hal-hal yang tidak perlu kita lakukan sebenarnya ya. Apa yang Allah perintahkan kepada nabinya, sunnah-sunnah nabi aja belum banyak kita kerjakan ya. Belum dari puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, bagaimana sholat malam Nabi Muhammad SAW, bagaimana sedekah Nabi, bagaimana itu aja tidak mampu kita lakukan ya. Nah, jadi jangan banyak bacot ya. Ternyata kita udah ini bagus ini, kita karang-karang amalan-amalan bahaya. Ya, bisa jadi kalau Allah murka terhadap kita ya, dan Nabi marah di hari akhirat, bisa jadi kita tidak termasuk orang-orang yang bisa meminum di telaga Nabi Muhammad SAW. Karena ada dari umatnya yang nanti diusir dari telaga Nabi. Ya, Nabi melihat mereka ghurran muhajjalin, bekas asar wudhu. Ya, ya Nabi menanda umatnya, ini umatku, umatku. Tahu Nabi, tapi tiba-tiba ada mereka sekelompok golongan yang mereka mau datang ke telaga Nabi Muhammad SAW meminum. Ya, siapa yang minum di telaga Nabi tidak akan haus selama-lamanya. Dia kemudian diusir. Kenapa? Kata malaikat, suhkan ya. Pergilah. Mereka telah mengubah syariatmu, ya, wahai Rasulullah sepeninggalmu. Artinya ini bahaya sekali. Ya, jangan tambah-tambah syariat yang nggak ada. Ada Quran, ada hadis, udah ikut. Nggak ada Quran, nggak ada hadis, lihat ijma para ulama ataupun qiyas. Ya kalau nggak ada semua itu, nggak ada amalannya sama sekali. Ya baru ada di abad 20 misalkan. Nah, itu nggak usah ikutin tuh. Ya sesat coba, ngapain coba, capek-capek diri. Man amila amalan ghalaysa lahu amruna fahuwa raddun. Orang siapa yang melakukan suatu amalan, kami nggak suruh amalan tersebut, mau itu kan bagus Ustaz. Itu kan ibadah Ustaz di malam itu, malam khusus 1 Rajab misalkan. Ya bagus, bagus kita. Boleh, ente ibadah juga di malam yang lain. Emang Nabi ada kultus kan? Betul, Rajab adalah bulan kemuliaan. Ya, bulan haram. Ya, di mana kebaikan dilipat gandakan, keburukan dilipat gandakan dosanya. Tapi bukan berarti ada 1 hari khusus, amalan khusus. Jangan pakai hawa nafsu, kan ibadah baik Ustaz. Ya. Ada orang zikir hari ini, putar kepala, goyang begitu. Itu apa sih? Zikir sendiri aja udah. Itu zikir nggak ada yang tahu lebih bagus. Ini ramai-ramai, ya. Apalagi bikin halaqah zikir yang la. Apa itu? Coba. Pakai orang sinting aja. Wah itu tarekat Ustaz. Ya nggak perlu juga begitu, nggak jelas itu. Coba zikir. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah.
secara khusyuk, secara takut kepada Allah, berharap raja pengampunan. Nggak ada dalilnya. Kalau udah para sahabat udah begitu dulu. Nah, ini nggak ada coba. Ini aliran-aliran terkadang ada pendai-pendai juga. Artinya kalau tidak ada dasar kenapa dipertahankan? Itu pasti ada misi duniawi di situ, teman-teman. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan hendaknya sederhana agar bisa mengingat kepada akhirat. Jadi nggak perlu mau orang kaya banget pun nggak usah ditinggikan kuburan haram. Nggak perlu. Ya, sederhana biasa saja. Semua kita kembali nanti. Ya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatun auratun ghurlan buhman. Ya, orang-orang nanti dibangkitkan pada hari kiamat hufatun uratun tanpa alas kaki, tanpa memakai baju busana, ya, bulat, telanjang bulat. Ghurlan buhma, tanpa disunat, laki-laki, ya. Buhma tanpa bawa apapun, kayak zombie cuma. Semua gitu, mau dia kaya pun nggak ada faedah di sisi Allah kalau dia tidak bersyukur kepada Allah, kalau dia tidak menggunakan hartanya untuk bernafkahi, bersedekah di jalan Allah, ya. Jadi nggak perlu, biasa aja, sederhana kuburan. Ya tahu ada nama sudah, ini bapak kita, udah biasa saja, ya. Tidak perlu ditinggikan, pasang keramik cantik-cantik, keramik paling mewah kalau perlu, nah tidak boleh. Nah, dengan melihatnya segala fitnah duniawi dari kemewahan dan harta yang berlimpah bisa sirna karena mengingat tempat kembalinya yaitu kuburan. Lebih dari itu, kuburan adalah tempatnya orang yang sudah mati, bukan yang masih hidup. Semewah apapun kuburannya, seterang apapun pencahayaannya, ia tetaplah tidak bermanfaat untuk sang mayat. Betul. Ya, semewah apapun dibuat, seterang apapun itu kuburan, nggak bermanfaat. Ya, in qata amaluhu illa min thalathin, dalam sebuah hadis, terputuslah semua amalnya kecuali sedekah jariah, sedekah yang dia jariah, ya, yang pahalanya tetap bersambung, dia mungkin bangun masjid atau apapun, ya, mungkin mengairi sungai ataupun apapun yang dia bantu, buat sumur bor ataupun ada sedekah dia yang lain, ya, bersedekah Quran ke masjid, bersedekah semen ke masjid ataupun bangun dan lain-lain, jalan, itu yang tersisa. Au ilmun yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat yang dia kasih. Ya, dengan ilmunya tersebut orang terlepas dari kesyirikan, dengan ilmunya tersebut sehingga di daerah tersebut orang-orang menjadi paham agama, ya, dan diamalkan, insya Allah ke dia semua pahalanya. Dan yang ketiga, awaladun saleh yada'ulah, atau anak-anak yang saleh yang mendoakan mereka. Itu dia. Jadi nggak bermanfaat, mau tinggi apapun, ya, sama kayak kemarin, ya, ada viral itu di medsos, ya, nggak boleh cabut tanaman di kuburan, ya nggak manfaatnya, itu haknya, nggak boleh cabut. Ya kalau kita mencabut maksudnya kita untuk menandakan itu kuburan biar dengan diinjak, nggak masalah, nggak ada dalilnya. Boleh aja kita cabut, ya, misalnya rumput udah panjang kita cabut, kalau pendek-pendek ya nggak apa-apa lah, bisa. Tapi jangan sampai orang mengira kan diinjak di kuburan misalnya orang tua kita bersihkan, nggak masalah. Ya, emang gara-gara tumbuh rumput, gara-gara tumbuh ada tanaman di situ nggak boleh kita cabut, emang nggak bermanfaat juga. Kalau dia orang kafir, tumbuh tanaman berarti dia tenang di situ, lebih adem, nggak ada hubungan. Ya, karena hubungan adalah amalnya, yang tersisa adalah amalnya, ya. Fayarji'ul itsnain, maka yang kembali anaknya, keluarganya, ya, hartanya kembali. Wa yabqa wahid, yang tersisa adalah satu, yaitu amalnya. Yang menemaninya adalah amal. Oleh karenanya, para ulama mengatakan lebih baik harta tersebut, ya, misalkan dia untuk memewahkan itu kuburan, ya, maka bagus disedekahkan, pahalanya diniatkan untuk sang mayit lebih baik oleh anak. Ngapain coba buat hal-hal yang tidak penting, ya. Mau dibikin keramik, ditinggikan, dibikin cahaya, udah ambil duit itu sedekahin untuk nama bapak, untuk nama anak dan lain-lain, udah lebih bermanfaat bagi dia daripada bikin-bikin yang tidak ada. Nah, para ulama mengingatkan bahwa kebiasaan menghiasi kuburan adalah kebiasaan kaum ahlul kitab. Oh, ahli kitab. Jika kuburan terlalu indah yang dihiasi dengan taman-taman yang indah serta air yang memancar di sana sini serta jalan-jalan yang indah, maka ini semua bisa menghilangkan fungsi kuburan untuk mengingat akhirat. Nah, jadi udah tempat tempat wisata, ya udah nggak perlu, artinya untuk mengingat kematian sudah cukup. Kuburan udah sederhana aja gitu, nggak usah cantik sekali, udah, ya, siapapun dia, ya. Baik, demikianlah teman-teman, silahkan dibaca kandungan bab, ada akhir bab ini. Insya Allah di pertemuan akan datang kita masuk kepada bab ke-21. Silahkan dibaca kandungan dalam bab ini. Kandungan bab ini. 1. Tafsir berhala. 2. Tafsir tentang ibadah. 3.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya itu tiada lain hanya memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya, yaitu sikap berlebihan terhadap kuburan beliau yang akhirnya kuburan beliau akan menjadi berhala yang disembah. 4. Dalam doanya itu, beliau sebutkan pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. 5. Bahwa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. 6. Di antara masalah yang sangat penting untuk dijelaskan dalam bab ini ialah pengetahuan historis tentang penyembahan Al-Latta, berhala terbesar orang-orang jahiliyah. 7. Berhala ini asal-usulnya adalah kuburan orang yang soleh, yang diperlakukan secara berlebihan dengan senantiasa dikunjungi oleh mereka. 8. Al-Latta adalah nama orang yang dikuburkan itu, yang pada mulanya adalah seorang pengaduk tepung untuk para jamaah haji. 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita penziarah kubur. 10. Beliau juga melaknat orang-orang yang memberi penerangan lampu di atas kuburan. Ya, baik, ada 10 kandungan ya yang disampaikan oleh musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya adalah masalah yang penting ya terhadap seperti misalkan berhala yang paling besar disembah oleh orang-orang jahiliyah. Asalnya dia adalah seorang tukang tepung ya. Artinya dia orang soleh yang baik yang sering memberi makan jemaah haji ya. Akhirnya awal-awal tidak disembah ya, cuma dibangun sebagai pengingat. Kemudian akhirnya setan membisikkan mereka di generasi berikutnya, ilmu dicabut, akhirnya mereka mulailah menyembahnya. Ini dia diantara penjelasan daripada musannif. Baik, demikianlah teman-teman kesempatan bahagia ini. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan tauhid, kita beribadah tauhid kepada Allah SWT, menauhidkan Allah dengan setauhid-tauhidnya, sebenar-benarnya. Ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak Tuhan selain Allah. Ya, hanya Allah yang patut disembahi, hanya Allah yang patut diibadahi, hanya Allah yang patut kita memohon doa, bukan orang soleh, sehingga terjadi kita kepada hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum, makasih wa iyyakum.